Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau bikin sabun cair dulu ya, nanti baru kita bikin sabun padat. Nah, untuk bikin sabun cair ini berarti kita untuk resepnya dulu ya. Resepnya karena coba dibacakan. Najwa, ya. Bacakan dulu sih. Biar kita siapkan resepnya dulu, biar kita cek dulu bahan-bahan kita ya. Untuk resepnya itu pelacunya ada 318 gram, di mana ada susu kefirnya 110 gram, pepayanya 75 gram, gliserin 50 gram, dan ekoenzimnya 83 gram. Untuk total minyak yang kita gunakan tuh 500 gram, itu dibagi jadi minyak kelapanya 150 gram, minyak zaitunnya 200 gram, dan palm oilnya 150 gram. KOH yang digunakan itu 106 gram, dan menggunakan zat aditif gula sebanyak 25 gram. Gitu ya, jadi kita harus mempersiapkan bahan-bahannya dulu. Jadi kita timbang dulu ya oilnya ya, timbang dulu oilnya. Ini timbangannya kita nolkan dulu ya. Nah, biar ibu aja yang nimbangnya biar nggak keliru. Apa nak yang kurangnya kita timbang oilnya? Coconut. Berapa coconutnya? 150 gram. Nih nimbangnya yang harus presisi ya. Kita timbang, kita nolkan timbangnya 150 ya nak ya. Ini kan, jadi nanti kalian disalin aja ke wadah-wadah botol ya, oil yang ini 200 gram ya. Dia volumenya nggak sama dengan beratnya. Dua 200 gram ya? Iya. Kalian kalau misalnya belum yakin untuk nimbang bisa tepat kayak gini, jangan campur dulu. Jadi masing-masing aja di tempatnya ya nak ya. Selanjutnya apa? Palm oilnya 150 gram. Pas. Nah, ini tolong disingkir dulu ya nak ya. Nah, ini sudah selesai kita timbangnya, kita singkirkan dulu di sini. Lalu kemudian sekarang kita ya ini ya, kita timbang dulu klaretnya ya nak ya. Kita mau bikin loteknya ini untuk tempat ininya mana ya nanti ya, gliserin sama ini tempatnya kita bisa tempat ini, tapi bisa nggak turun lagi nak ini? Gliserin ya. Berapa nak gliserinnya? 50 gram. 50 gram ya. Ekoenzimnya berapa nak? 83 gram. Kali bisa ya. Tapi nanti di tempat ini pepaya aja ya. Ya. 3 gram. Iya, berapa nak? 80 gram. 83. 83. Ini ya. Sudah memilih sih ini.
Ini sambil kecil amat. 100. Jangan cuma 60. Kita ini aja ya. 24. Oh, iya Mas. Berapa betulnya kakaknya? 75. Terus kita butuh susu kefir ya. Berapa nak? 110. Nah, kita di sini ya kita larutkan. Jadi dia kalau berupa susu atau buah-buahan putih, kalau mau jadi pelarut itu wajib kita butuhkan. Kita kan ada proteinnya ya. Ada proteinnya nanti kalau misalkan dia kena panas, kena ini, kena alkali kan dia proteinnya itu kan rusak ya. Jadi nanti bau amonia. Jadi dibutuhkan. $110 ya. Jadi kita nggak usah edisi lagi ya, udah ya. Ini juga sudah. Terakhir kita nimbang kakao ya. Nah kakaonya kan nanti pelarut itu kita pakai susu kefir ya. Jadi kita biar nggak banyak tempat langsung aja ke sini. Nah tapi itu tadi nimbangnya harus benar-benar kan alkalinya nggak boleh lebih ya. Nah kalau airnya lebih nggak apa-apa. Ya paling dia nanti konsentrasinya lebih encer ya, menjadi lebih lemah sedikit stresnya gitu. Tapi kalau lebih alkalinya ya nanti tidak ini ya, tidak pas dengan nilai saponifikasinya gitu ya. Kita punya alkali berlebih kan bisa iritasi, jadi harus pas. Ini banyak banget. Nah, sebenarnya kalau kita pakai pelarutnya yang beku gini, kita sebenarnya bisa aja kita timbang dulu alkalinya, baru kita tambahkan dengan pelarut bekunya. Kan dia nggak apa-apa organis kan, dia nggak langsung warna panas yang berlebih, yang banyak gitu ya. Nah, ini yang benarnya itu kan alkalinya ditambahkan ya, dia reaksinya kan eksternal. Berapa nak? Ini kan hati-hati, jangan dihirup uapnya. Jadi kalau misalkan walaupun nggak pakai susu ataupun buah-buah, nggak apa-apa kalau dibukukan, lebih bagus. Jadi kan ini ya tidak uap itu ya. Cuma kalau kita bikin sabun cair, kalau selain dia susu ataupun buah nggak usah dibukukan. Karena kan kita butuh panasnya biar cepat reaksinya. 110 ya? 106. Jadi wajib pakai ini ya, pakai masker dan tangan. Nah, kalau udah deket kayak gini hitungnya, pelan-pelan nimbangnya, nuangnya kan. Ya. Ini kan langsung panas ya. Ini warnanya kan gini kayak ini.
Padahal beku ya nak ya, karena udah ada yang cair juga tadi, dia kuning ini, jadi proteinnya itu bisa rusak. Tapi ya nggak apa-apa, masih pakai mesin aman ya. Jadi kalau ininya nggak kuat, pastinya dia bisa lelet penyok ya. Ini harus diyakinkan dia udah larut semua. Kasih alkalinya, terus ini ya. Kan 42. Kita singkirkan dulu. Ya. Nah, sekarang kita aduk. Ini bisa nggak bikin? Sekarang kita mau blender dulu ya. Ini minyaknya, walaupun satu minyak tetap perlu kita aduk ya. Tujuannya adalah untuk kita berikan energi berupa energi kerja supaya molekulnya itu bisa saling menjauh ya. Ini apalagi dia memang campuran, jadi kita selain gunanya untuk mencampur ya tadi untuk membantu memisahkan molekulnya. Warnanya kan ya. Jadi ini kan 29. Ini AC-nya hidup ya. Nah, jadi kalau kita bikin sabun padat, nak, ini nggak perlu kita hidupkan aja. Ini nggak perlu kita tunggu sampai dingin ya. Tapi kalau kita bikin sabun padat, wajib dia harus sama suhunya dengan minyak, karena kalau nggak nanti langsung dia menggerindil ya. Cepat saponifikasinya, tapi dia nanti part saponification nggak semua tersaponifikasi. Nah, kita ukur suhunya. Ini yang penting dia sudah larut semua, gitu ya. Nggak perlu tunggu suhu dingin. 49 ya. Kelihatan ya? Ya. Nah, jadi sekarang ini udah kita aduk. Nah, ini kita tambahkan ya nak ya. Pelan-pelan aja. Ini kita saring, tapi ini mudah-mudahan udah nggak ada lagi yang bukal ya nak. Ada saring kita nggak kelihatan. Ini langsung kita tambahkan. Ya, pelan-pelan ya nambahkannya ya. Terus kita aduk itu pelan aja, bukan ngaduk biar dia bereaksi ya nak ya, tapi kita aduk biar dia homogen aja. Jadi kita aduk manual aja gini. Nah, jadi nanti kita lihat kan tadi kelihatan ya, tadi kalau fasanya minyak tadi kan kelihatan. Nah ini kan udah bercampur ya nak ya, campur ini ya. Tadi 49 dengan 29 kan? Iya. Jadi 36 ya. Sudah kan? Sudah. Nah, karena dia suhunya justru campuran kan? Nah, ini tandanya dia belum bereaksi ya nak ya. Nah, sekarang setelah kita aduk seperti ini udah rata, sekarang kita aduk ya. Jadi pakai hand blendernya ini kita on off. Jadi sebentar on, terus off. Off-nya kita bantu dengan manual aja ya. Kita lihat fase emulsi. Nah, ini cepat sekali dia. Buahnya ya, kelihatan? Itu kelihatan ke sini, kan? Emulsi ya nak ya. Jadi kalau minyak dengan air kan tidak bercampur. Dengan adanya ini, jadi dia sebagai emulsinya. Jadi ini jadi emulsi. Ini sampai dia light press. Light press itu adalah jejak ya, sudah jejak. Ini lihat nih. Ini kalau kita dia sudah light press nih. Dan nempel ya nak ya. Lihat kan? Nah ini kan lapisan ya nak ya ini. Nah, nanti kalau kita bikin sabun padat juga begitu. Kalau dia udah seperti ini kita diamkan dulu nanti kalau sabun padat kan. Dia menempel. Ini
Ini kalau kita ukur suhunya udah naik nak, suhunya ini ya. Turun ya. Tadi berapa? 36. Oh tadi 36. Naik ya. Jadi 40 ya nak ya. Nah, ini kan dia kentang nih dia. Ini kita ini dia. Nah setelah ini tambahkan gula ya nak ya. Nah gula ini kan sebagai aditif. Nah kenapa kita tambah gula ya? Nggak apa-apa karena dia nggak usah pelarutnya dulu nggak apa-apa gitu ya. Gula ini karena biar dia nanti mudah dia larutnya ya. Gula 5% dari total oil tadi enak ya. Lalu ini kita biar dia rata, aduk manual aja. Nah, ini enak ya, ini tampilannya nih. Kelihatan ya warna. Oke, nah setelah ini kita tambahkan gliserin ya nak ya. Tambahkan gliserin. Nanti dia encer. Jadi gliserin dia melarutkan. Kelihatannya agak lebih encer jadinya kan. Kita masukkan pepaya ya nak ya. Ada yang sabun pepaya yang terkenal itu ya, campur susu, nggak dia bisa buat wajah glowing itu ya. Kalau pakai sabun cair, kalau kita pakai bubuk-bubukan, nanti dia bubuk-bubukannya kan nggak larut ya, paling warnanya gitu yang larut kan. Tapi masanya nggak larut, kadang-kadang dia ada seperti endapan nanti kan. Nah kalau udah ini udah ya kan makin encer ya. Nah, kita tambah gliserin tadi yang bikin encer sebenarnya. Warnanya jadi seperti ini. Nah terus kan ekoenzim kan belakangan kita masukkan. Kita ukur dulu suhunya, karena kan ekoenzim ini nggak boleh tinggi suhunya ya, karena enzimnya itu dia bagusnya itu dia di paling tinggi itu suhu 65 derajat Celcius ya nak ya. Terus suhunya ya naik ya dari yang tadi ya. Ya kan? Nah, sekarang berarti udah aman kita tambahkan ekoenzim. Nanti kok kita tambahkan ekoenzim nak, dia terjadi pemisahan fasa ya. Jadi nanti si oilnya itu ini kan udah bersatu ya nak ya, ini kan udah emulsi ya. Kita tambahkan enzim nanti memisah. Suhunya ini turun ini mestinya, nah kan ini langsung kelihatan nak memisah fasanya, kelihatan? Ya, ini ya, terus suhunya biasanya turun karena kan ekoenzimnya kan dingin. Tadi berapa? 47. Ya, turun ya. Nah lihat nih nak, langsung kelihatan kan? Nah jadi dia fungsi dia sebagai katalis itu langsung kelihatan nih. Ini fase terakhir kan dia memisah. Cuman kadang-kadang fase memisah ini nggak selalu dia cuma satu kali nak. Jadi beda karakter. Mungkin ya pengaruh dari minyaknya yang kebanyakan soft oil misalnya, terus pengaruh ekoenzimnya. Kadang ada yang dia 2 kali gitu ya. Nanti udah kita aduk, sudah menyatu, tiba-tiba dia ini lagi pisah lagi gitu ya. Tadi suhunya kan turun ya nak. Nah ini sekarang karena dia ini kita aduk aja dulu. Kita aduk begini dia. Nah, ini kita mau biarkan dia memisah. Kita begini aja dulu biar rata. Terus kita ukur suhunya ya nak ya. Kita ukur suhunya.
Berapa nak? 45. Tadi berapa? 44 ya. Kita aduk kan naik dikit dia bereaksi. Nah sekarang ini 45. Ini kita biarkan saja untuk melihat fase memisahnya. Kan dia butuh waktu ya supaya oilnya tadi memisah dengan sempurna. Karena ini tahap terakhir kan. Nah jadi ini kita biarkan. Nah kita bisa melakukan pengamatan dengan melihat volume oil yang memisah. Tapi kadang-kadang itu kan sulit ya kita lakukan ya untuk melihat volume oil yang memisah. Jadi kita bisa melihat indikatornya dari suhu. Nah, makanya kita harus ukur suhunya sebelum kita berikan waktu untuk dia memisah. Suhunya tadi berapa nak? 45. Nah, sekarang kita biarkan dia dulu sampai nanti kita lihat suhunya ya. Kalau dia bereaksi berarti kan suhunya naik ya nak ya. Namanya reaksinya kan eksoterm ya. Nah, ini kan dia tidak bereaksi karena kan nggak ada kita berikan energi ya nak ya. Jadi kita ini berikan waktu dia untuk supaya bisa memisah dengan sempurna oilnya. Jadi nanti kita lihat suhunya nanti dia tadi karena kita aduk kan naik ya nak ya. Nah nanti dia harusnya turunkan suhunya, turun sampai nanti suhunya konstan. Ya karena dia kan turun terus, ya misalnya turun nanti sampai konstan. Nah kalau udah konstan berarti kan sudah tidak terjadi lagi perubahan. Karena dia cirinya gitu kan di situ ada perubahan entalpi ya terjadi. Nah, jadi kalau misalkan nanti dia sudah konstan ya berarti tidak lagi terjadi perubahan, maka itu sudah selesai fase pemisahannya ya. Makanya Ibu bilang kan berikan waktu 10 sampai 15 menit. Tapi kadang-kadang ada juga yang 5 menit pun udah konstan. Ya makanya kita untuk sabun cair ini kita butuh ini apa namanya? Butuh termometer. Karena itu sebenarnya sih karena kita mau mengukur suhunya ya. Jadi kita biarkan saja. Itu nak kelihatan tuh. Itu oilnya. Nah, jadi itu bisa kita biarkan saja gitu. Jadi sembari-sembari kayak gini kan kita bisa cuci-cuci nih. Gitu. Tidak apa nanti kita biarkan aja nak. Selesai aja dulu baru cuci-cuci. Kelihatan oilnya. Kita lihat ini suhunya ya. Tadi berapa terakhir suhunya? 45 ya. Turun ya. Kelihatan. Udah 41 ya. Nah ini udah bisa terhadap turun suhunya ya nak ya. Ini kita yang tadi masa memisahnya tadi kita aduk lagi. Nah, kita aduk ini suhunya naik nak. Jadi kita sekarang tujuannya adalah untuk membuat dia bersatu kembali. Jadi kalau kita satukan nanti ya dia nanti dia reaksi lagi ya. Masih panas. Itu yang harus hati-hati muncat, padahal pakai tangan panjang. Mata itu paling penting. Kalau kena mata ya harus bisa rusak. Ini kita ukur ya suhunya ya. Naik biasanya. Akan terjadi reaksi ya. Ini 4 ya, tadi 41 kan? Nah, ini kita aduk terus sampai dia kembali. Sampai dia tidak ada lagi oil yang memisahnya. Jadi kalau misalnya udah bisa lagi diaduk pakai hand blender, aduk manual aja. Nanti pastanya kalau kita diamkan makin lama dia glowing. Kayak ini. Ada yang mau nyoba? Ini ya nasi. Kan cuma ngadukin aja. Iya gini-gini ya, hidup mati gitu ya, jangan lama-lama. Jangan terlalu lama hidupnya nanti panas blendernya. Mixer bisa. Pakai mixer dulu.
lebih ya itu resiko muncrat ya kan, kayak gitu itu kan suka muncrat ya, ini kan ke bawah ya kan, kecuali kok kita bisa tapi ya cuma jam-jam ya, jam-jam sama ya mau gantian yang lain silakan ya ini yang terdekat gantian. Jadi pasta. Itu karena cepat, lama, ya kalau pada jadi sawit. Ya nak, ya. Yuk, jangan malu gantian. Nanti kan lo bikin tugas sendiri. Ya kan harus semua. Mari kan mau. Mari kan sih. Mari kan. Yuk. Ya, ya. Yang mirip. Dari soalnya beda-beda. Kan ganti ya. Nggak lama. Pagi. Bisa pakai ini lagi nggak sih? Tapi kan udah berubah sih teksturnya. Dia belajar pakai better. Yang keliru, insya Allah nggak akan kalau teknisnya. Jadi kalau misalnya kadang kan sudah selesai nih menyatu, besok awalnya memisah apa diaduk aja. Yang lain. Lena mungkin Lena coba. Lena. Ya cepat. Kalian bikin sendiri nggak bisa. Nanti muncul. Nggak jadi sendiri. Kelihatan udah berubah ya nak ya, udah halus ya teksturnya kan. Ini masih kayak menggerintir ya nak ya. Ganti dia itu nggak menggerintir. Berubah kan? Gantian goreng itu belum selesai ada kan? Ya yang lain belajar pakai ini. Itu kan mendegannya ya kena suhunya. Yang satu. Malu banget sih kalian. Yang peserta rekayasa sabun sebelumnya itu nggak ada loh yang malu. Ini ya lah ya, caranya lama dulu. Yang tengah bawah. Bukan yang atas. Berapa nak? 49 naik kan? Ya, kalau belum ya, jangan reaksi. Ya, ada yang lain lah sih. Ayo, coba. Oke. Ini udah ada belum? Ayo nak. Apa yang dilakukan? Lihat ada suaranya ya. Udah bisa kalau mulai sama? Udah.
Jadi kue nih ya. Oh, kelihatan ini. Kelihatan ini lentur ya. Kalau bergeraknya dong. Harusnya kalau temen justru dilebihin, kasih. Jangan bentak-bentak. Di mana? Kelihatan ya dari sini rumahnya. Ya. Sabun pepaya susu. Susu. Enggak. Kalau misalnya krim ya dulu ya. Kalau susu kambing udah bagus, ini susu kefir ya. Oh, apanya? Sabun. Dan enak, biar ini. Join. Bener ya, Join ini dulu ini. makasih. Nanti kalau dia udah selesai, kalau suhunya nggak naik lagi, sudah selesai. Nah, makanya kita mesti ingat suhunya kan, Nak? Berapa tuh? 4,9 ya. Nanti kalau suhunya udah nggak naik lagi, sudah selesai semuanya satu prosesnya. Nanti semuanya sudah ada sih. Kalau ibu senang ya kalau katanya asik gitu. Suka kalau ada tekstur lagi tinggal di baking. Tapi kan dia kalis. Jadi kalau seperti ini lebih enak sih ya, maksudnya bikinnya pun lebih gampang. Daripada dia kan nempel-nempel ya. Berat kan? Lumayan udah lebih kental juga tadi. Karena teksturnya juga sudah. Kan dia kan kalau dia ada kan ini tengahnya udah kental. Iya, ini udah. Jadi kalau kita kan ibu ada beberapa ya video satu cair yang ya. Ini kan kalau kalian nggak naik langsung kan beda ya. Perubahan-perubahannya itu semua kan nggak kelihatan. Ini kan bisa langsung perubahannya. Itu begini. Depan ya. Kalau kita biarkan ini, jadi dia makin. Jadi dia pastanya itu ya nak ya, dia nggak harus selalu dia kaku gitu. Bisa juga dia lembek seperti ini. Yang penting udah nggak ada lagi oil yang memisah. Sama ya suhunya tadi udah nggak naik lagi. Coba suhunya ya. Tadi berapa nak? 9. Turun ya, ya kan? Iya. Nanti ini sudah bisa gitu ini dah. Ya. Ini sebenarnya nggak kita aduk dulu nggak apa-apa nak. Kalau nggak mau kita aduk lagi nggak apa-apa. Nah, suhunya kan udah turun tadi ya. Nanti kalau nggak kita ambil ini dia keras pastanya, aku susah lepasnya. Susah sih, cuma agak nempel. Warnanya cantik ya. Ini pink apa oranye? Oranye. Ya, nah kalian coba pasain tangannya dulu. Kita nggak punya pH meter kan? Ada itu. Ada? Oh ya.
Udah ya, langsung kita bisa tes clarity ya nak ya. Jadi kita, ini tadi bekas apa ya, bukan bekas ya, bukan bekas kali ya. Kita taruhkan dulu sedikit. Kita lihat ya bening apa enggak. Ini namanya tes clarity untuk melihat apakah rasanya ini sudah bisa dilarutkan. Ini ya, jadi kita ambil sedikit aja gitu ya. Sedikit kita masukkan ke air distilasi ya. Kita mau lihat dia butuh apa enggak gitu. pH-nya ya. Maringan kan? Sama lagi. Orange-nya sih Bu nggak sesuai yang sama. Di antara 8 9. Dia lebih ke Masih antara 9 10 masih ya? iya, yang orange-nya nih. Iya, yang orange. Enggak lah, orange-nya ke 9. 9 kan? Iya. Iya. Ke 8 9 kan? Iya. Nah, Hijaunya lebih ke 9. ke Ke 8. ya ke 8. 8. Jadi kan pH-nya antara 8 dan 9 ya nak. Ya biasanya sih begitu kalau dia udah seperti ini. Nah, kan pH-nya udah antara udah di sana. Tadi ini. Nih. Sini. Lebih ke 8. Ya antara 8 sampai 9 kan ya pH-nya. Nah ini nak kalau udah antara 8 dan 9 pH-nya, jadi ibu biasanya kalau misalnya nggak punya pH seperti itu, ibu pegang aja. Tapi kan karena sudah biasa ya nak ya. Nah jadi ini udah nggak ada oil memisah gini ya. Tapi dia memang ini bisa saja nanti kalau kita diamkan bisa jadi dia memadat gitu. Nah, tapi kalau penuh memadat nggak memadat sih nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini udah selesai. Nah kalian coba cuci tangan ya. Ini basahin tangannya. Terus kita coba pakai ini gitu ya. Ya nak. Ini masalah tuh kayak juga ya. Ini gede biar nggak becek. Ini kita coba dulu, kita pakai dulu cuci tangan ya nak ya. Biar nanti kalian kalau bikin sabun, kalian bisa ngetes ya gimana ininya gitu. Yuk, enak. Basahin dulu kayak gini. Yuk, basahin tangannya. Kelihatan ya? Nah, dicoret ambil sedikit aja, nggak usah banyak. Nah, cuci tangannya ya. Panas karena memang ini masih panas kan? Enak semuanya. Biar nanti kulitnya jadi putih. Ya. Bagaimana busanya, banyak nggak nak? Banyak ya, alhamdulillah. Kalau ada yang merasa cekit-cekit, info ya. Aman, nyaman nggak? Nih, pakai sabun pepaya susu kefir. Wah, sabun natural nih. Apa nak? Oh iya, nanti ini kan udah jadi pastanya ya nak ya. Kalau kita mau bikin sabun cair kan kita tambahkan air destilasi, kita larutkan. Terus kalau kalian mau kasih essential oil,
dikasihnya setelah jadi sabun cair. Iya dong. Jadi nanti satu resep gini nak, kalian bisa bermacam aroma kan? Nanti tambahkan esensial oilnya ke dalam sabun cair yang udah kalian larutkan pastanya. Gitu. Jadi nanti sesuai keinginan deh mau apa aromanya. Udah gimana? Siapa yang mau ngasih kesan-kesannya ini setelah memakai sabun handmade kita? Lembut ya? Alhamdulillah. Tuh, kalian punya tugas ini masing-masing membuat nanti kan? Nah, kalian bisa boleh pakai susu kambing, ya. Susu beruang juga bisa ya nak ya, nyoba nanti susu beruang ya. Iya dibukuin semua nak, wajib. Nah. Siap kalau nanti ya. Ini bisa langsung dikemas dan langsung ini mas. Apa nak? Langsung dikemas dan langsung dipakai. Bisa. Tapi dilarutkan dulu kan? Wajahnya itu dilarutin lagi. Iya, ini kan masih pasta. Pakai air destilasi bu. Pakai air destilasi nak. Berapa kira-kira bu perbandingannya? Larutnya coba di 1:1 dulu. Berarti itu untuk penambahan airnya berapa? Nanti yang mana nak? Yang ini. Nanti coba 1:1 dulu larutkannya. Kalau masih kental baru langsung. Ya. Atau nanti kan kalau misalnya dia nanti sudah memadat, tambahkan air di 1:1, terus nanti kan ada yang larut. Kalau larutannya udah jenuh, kan nanti nggak bisa larut lagi kan pastanya. Nah, jadi dipisah aja. Jadi pastanya diambil aja, terus cairan yang udah jenuh itu diambil. Nah, terus nanti yang pastanya tadi yang masih belum larut tadi tambah air lagi gitu. Lebih baik seperti itu kan daripada menambahkan air langsung banyak, lalu dia jadi encer. Lembut ibu. Kenapa nak? Lembut tangannya. Kayak sabun biasa tapi lebih lembab gitu. Lebih lembab. Walaupun dia kesat kan ya? Iya. Kesat tapi Pas di ini tadi masih lembab gitu nggak? lembab kan? Iya. Iya. Dia itulah kelebihannya kalau kita pakai sabun natural ini nak. Dia kan kesat, berarti kan dia membersihkan. Tapi dia juga melembabkan, nggak kering kan? Nah itu dia. Karena kan ada gliserinnya. Memang busanya nggak sebanyak kalau kita pakai sabun pabrikan, ya kan nak? Nah itu. Nah itu belum nyoba tadi ya? Udah ya, udah. Lo cuci tangan tadi anaknya kamar mandi. Ya begitulah. Ada yang mau ditanyakan nak? Oh iya, Bu. Kesini bisa loh nak. Itu nggak mampet kan? Nah ada yang mau ditanyakan? Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Muka tuh aman? Aman nak untuk muka. Makanya tapi kita sebelum ke muka coba di tangan dulu ya. Karena gitu tadi setiap orang itu bisa beda-beda ya. Ya, ini udah mulai kental ya dibandingkan tadi kan. Jadi kita salin sini aja deh dulu. Nanti kalian nyimpannya juga ini aja di suhu ruang aja nyimpannya. Nggak perlu di kulkas atau ini aja. Langsung di kamar mandi aja. Apa di kamar mandi kan belum dicairkan. Oh iya ya. Kayak kolak dan. Itu kan ada hasil plastik pemanasan. Itu yang masih pasta kan? Iya, kan berubah dia nanti jadi glowing kan pastanya. Itu yang ada udah dilarutin. Jadi kalau dia pasta itu masih bisa juga. Nanti itu coba lihat ada pasta situ tuh kan? Ya, kue aja ya. Acor. Kayak ini, kayak gulali. Enak lagi tuang biar ini.
Kesini buat kesini. Ini. Tuh kan. Lagi nempel. Sabun ya. Ini buat ditambahin Yang airnya sesi sama. oil. Kau. Iya. Kau ha. Kita dong. Nanti tadi ini baru bisa. Pepaya lah. Pepsu. Papaya susu. Pepaya susu. Bobso. Nah ini pasta yang sudah dibuat sebelumnya oleh peserta rekayasa sabun sebelumnya ya. Lihat ini. Nah, ini awalnya juga seperti ini dia. Sekarang kan udah jadi glowing ya naknya. Glowing kan? Tuh. Jadi glowing gini. Nah. Coba cium baunya. Ini dia sampainya berapa lama? Kalau udah jadi persegi. Kalau kita jaga tutup dengan rapi bersih gini ya, tahan juga tahan. Ya kalau udah nanti berubah, misalnya jamuan, kalau penik ya, itu kan berarti udah berubah ya. Ini ya. Nah ini waktu itu teman-temannya langsung taruh ke sini. Lagi kayak gini, ya, lagi lembek langsung taruh ke sini. Nah ini kan juga bening sama kan, glowing deh, kan? Glowing. Nanti kita punya juga seperti itu ini. Mana ada tutupnya nak? Masih ditutup. Ya ditutup. Biasanya kalau ibu kasih label di sini, labelnya kan, kita tahu tanggal berapa bikinnya, kemudian bahannya apa aja, biasa gitu. Tulis aja nak, ada spidolnya tulis aja. Tanggal sekarang. Iya. Bang, ya. Sabun 3 oil ya kita ya. Ya, 3 oil aja. Biar kita tahu nanti tanggal berapa bikinnya kan. Yuk kita foto bersama. Ini selesai. Baru nanti kita bikin sabun padat ya. Kelas rekayasa teknik kimia. Glory!